Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelum mulai, pertama terima kasih di sesi yang terakhir. Walaupun nanti malam ada diskusi Bapak Ibu ya, untuk sesi materi kita di rakor instansi ini, di penyuluhan SAI ini. Sebelumnya mungkin ada yang sudah mengenal saya, terutama yang di KL yang menjadi tanggung jawab saya, pembinaan. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Jadi nama lengkap saya Maurits Kristianus Rarjometa. Saya rekan dari teman-teman di Subdit BAI. Saya di Subdit Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jadi sama kayak Bapak Ibu, saya juga tugasnya adalah menyusun laporan keuangan. Walaupun Bapak Ibu menyusun laporan keuangan kementerian lembaga, kalau saya menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, khususnya saya diberikan tanggung jawab di laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu. Sehari-hari tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan, tetapi juga diberikan tugas untuk bersama-sama dengan teman-teman Subdit BAI yang penyelenggara kegiatan ini untuk sama-sama dengan Bapak Ibu menjaga kualitas laporan keuangan kita. Mungkin saya izin buka masker aja karena kalau pakai masker kayaknya suaranya kurang jelas. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur, Bu Wiwin tadi malam, salah satu hal yang masih menjadi perhatian utama kita semua sebagai penyusun laporan keuangan maupun tentunya dalam konteks pengelolaan keuangan di tahun 2020 kemarin dan di tahun 2021 saat ini dan bisa jadi juga di tahun 2022. Walaupun kita sama-sama berdoa Bapak Ibu untuk pandemi ini segera berakhir di tahun ini, jadi tahun depan mungkin sudah pulih atau sudah normal Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Nggak enak banget pandemi ya Bapak Ibu ya. Ini saya pengalaman pertama nih keluar kota selama pandemi ya, biasanya di Jakarta aja. Bapak Ibu sekalian, tadi malam Bu Wiwin sudah menyampaikan bahwa ini menjadi isu yang penting. Belajar dari audit kemarin Bapak Ibu, saya sebagai penyusun laporan keuangan pemerintah pusat betul-betul merasakan bagaimana energi kita terkuras untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pelaksanaan anggaran atas program ekonomi nasional maupun penanganan COVID. Walaupun sebenarnya kami di penyusun laporan keuangan pemerintah pusat ini tentunya sangat tergantung dari apa yang Bapak Ibu kerjakan ketika menyusun laporan keuangan kementerian lembaga. Jadi yang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020 Bapak Ibu ada 21 kementerian lembaga. Tetapi yang melaksanakan kegiatan penanganan COVID ya termasuk operasionalnya tentu semua kementerian lembaga. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun 2020 dan di tahun 2021 sama Bapak Ibu ya. Kita masih punya program pemulihan ekonomi nasional yang juga masih dilaksanakan oleh sekitar belasan KL Bapak Ibu, hampir 20 KL di tahun 2021. Kemudian anggarannya juga cukup besar, bahkan lebih besar daripada tahun lalu. Ya. Kemudian untuk penanganan COVID karena kita masih dalam situasi pandemi, Bapak Ibu sebagai pengelola keuangan di masing-masing kementerian lembaga juga masih melaporkan, mempertanggungjawabkan anggaran yang dipakai untuk penanganan COVID. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi latar belakang sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah tahu persis bahwa kita merespon kondisi pandemi, situasi extraordinary sehingga pemerintah mengeluarkan Perpu 1 kemudian disahkan menjadi undang-undang disetujui oleh DPR. Nah, tahun lalu 695, tahun sekarang itu 699 seperti yang tadi malam disampaikan oleh Ibu Direktur. Nah, di dalam undang-undang nomor 2 sebagai pengesahan Perpu itu memang pemerintah diamanatkan untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan realisasi
ya pelaksanaan dari program pemulihan ekonomi nasional maupun penanganan COVID itu secara gamblang dan jelas memang disebut dalam pasal 13. Jadi pemerintah harus mempertanggungjawabkan itu di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Yang alhamdulillah tadi malam disampaikan Bu Direktur ya, untuk tahun ini opininya bagus walaupun itu dengan berdarah-darah, pengorbanan Bapak Ibu semua gitu ya. Dan semua yang terlibat, semua kantor, jadi tidak hanya kita yang di pusat tapi semua kantor kita di seluruh Indonesia mempertanggungjawabkan laporan keuangan di mana di dalamnya terdapat program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang secara anggaran dia besar banget, 695 tahun 2020. Tahun 2021 699 ya. APBN kita itu kan 2300-an. Ya, jadi hampir sepertiganya itu untuk program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID. Tahun lalu penanganan COVID di lingkungan KL operasional itu kami berdasarkan dari tempat Bapak Ibu sekalian, itu total realisasinya mencapai 13,5 triliun. Ya, di luar program pemulihan ekonomi nasional. Jadi yang ada di program pemulihan ekonomi nasional 695 ditambah dengan yang di tempat Bapak Ibu sekalian semuanya 86 KL itu di total lebih dari 700 triliun. Belum termasuk yang berasal dari hibah langsung. Ya. Itu jadi nilainya cukup besar Bapak Ibu. Nah, dilaporkan di dalam laporan keuangan. Makanya kemudian di tahun 2020 waktu Bapak Ibu khususnya KL yang pelaksana program PEN mungkin auditornya juga concern terhadap ini. Walaupun juga mungkin ada yang tidak. Tapi di LKPP karena amanatnya jelas banget, maka kemudian kami betul-betul tanda kutip menghadapi ujian untuk mempertanggungjawabkan PEN ini. Bapak Ibu sekalian, jadi betul-betul tengah malam gitu ya, disuruh jelasin ke BPK itu terjadi. Ya Bapak Ibu semua, jadi kami dipanggil di BPK sampai jam 2:30 pagi itu terjadi di tahun ini. Jadi saya, wah benar-benar menguras energi. Nah, belajar dari situ saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu juga sama kayak saya dipanggil sama BPK, ditanya-tanya khusus untuk program PEN maupun penanganan COVID itu bisa sampai tengah malam ya, karena mereka juga dikejar-kejar waktu, bisa jadi terjadi juga di tempat Bapak Ibu. Tapi di saya itu terjadi Bapak Ibu ya. Jadi sampai kebingungan dipanggil BPK ke tempat mereka memfinalisasi LHP di sana sampai 2:30 pagi kebingungan ini mau tidur di mana nih ya, untung disediakan pemerintah masih bisa menyediakan fasilitas untuk kita menginap ya, jadi Bang Toib dulu beberapa hari sampai berminggu-minggu lebih sering di hotel daripada di rumah ya, karena pulangnya udah nggak tentu. Tapi itu memang konsekuensi dari kita. Nah, bagaimana di 2021 supaya kita lebih siap lagi? Di tahun 2020 tidak pernah ada yang menyangka bahwa kita akan kena pandemi, anggarannya besar, segala macamnya, mana ada yang tahu. Nah, di 2021 Bapak Ibu seharusnya kita punya persiapan yang lebih bagus, kita sudah punya pengalaman tahun lalu, maka di 2021 harusnya kita lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dalam konteks pemerintah pusat memang program pemulihan ekonomi nasional ini menjadi sorotan tidak hanya di dalam lingkungan pemerintahan, tetapi juga tentu dari rakyat Indonesia ya. Kami setelah LHP keluar nih akan menyampaikan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Kebayang saya pasti sudah akan banyak sekali pertanyaan yang mungkin akan disampaikan oleh anggota dewan dalam pembahasan. Mungkin Bapak Ibu di tingkat KL juga nantinya biasanya kan dipanggil juga tuh di komisi mitra daripada Bapak Ibu sekalian untuk diskusi mengenai laporan hasil pemeriksaan atas KKL. Biasanya ada juga yang dipanggil Bapak Ibu ya. Nah, ini siap-siap tentang yang program pemulihan ekonomi nasional. Ini yang tahun 2020, realisasinya sebesar ini Bapak Ibu, secara total 575 dari 695, ini 21 KL. Bintangnya tahun 2020 adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPera, BNPB, Polri, Kemhan, ya. Kemudian ada Kementerian Agama, ada Kemendikbud, ya itu yang besar-besar nilainya, ada Kementerian Tenaga Kerja, ya, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan itu
Yang besar-besar dia ada tersebar di beberapa klaster, ya. Jadi Bapak Ibu yang di sini mungkin ada yang dari kementerian yang besar-besar tadi, itu memang sudah ngalamin lah, ya sudah ngalamin secara langsung bagaimana program pemulihan ekonomi nasional ini di tahun 2020. Ada yang paling banyak memang di sektoral KL, yaitu ada lebih dari 15 KL di situ yang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional, tapi memang bintangnya adalah Kementerian Sosial karena anggarannya paling besar ya. Hampir 130 triliun ya di Kementerian Sosial ya. Besar banget ya anggarannya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini tantangannya di situ, anggarannya besar dalam situasi darurat ya, waktunya juga mungkin waktu itu program pemulihan ekonomi nasional itu di launching itu sekitar bulan April, efektifnya mungkin ada yang di bulan Mei, ada yang di bulan Juni, jadi memang KL tempat Bapak Ibu sekalian saya yakin juga tidak mudah ya untuk melaksanakan apalagi mempertanggungjawabkan. Nah, belajar dari tahun 2020 nanti kita lihat ada beberapa permasalahan yang disorot menjadi temuan di level LKKL yang kemudian juga ada yang munculnya di temuan laporan keuangan pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa yang nanti kita lihat Bapak Ibu ya, ada beberapa masalah yang mungkin seharusnya di 2021 bisa kita sama-sama perhatikan dan seharusnya tidak terjadi lagi. Nah, di tahun 2021 ini mungkin sudah disampaikan Bu Direktur kemarin, ya ada beberapa fokus, salah satunya adalah terkait dengan kesehatan di program vaksinasi, ya. Nanti ada juga masih terkait dengan program padat karya dan sebagainya, itu masih. Jadi Bapak Ibu, ada yang mungkin anggaran program PEN-nya lebih besar di tahun 2021 dibanding 2020. Ada juga yang mungkin di 2021 sudah tidak dapat lagi, tapi ada yang mungkin tambah besar. Ya, contohnya adalah di Kementerian Kesehatan ini rasanya anggarannya akan sangat besar ya, karena untuk kebutuhan vaksin itu angkanya di sekitar lebih dari 48 triliun mungkin jadinya ya, ketika pemerintah menargetkan sampai dengan sekian persen penduduk Indonesia harus divaksin. Oke, nah ini yang tahun 2021 kita lihat. Tadi tahun 2020 Kementerian untuk klaster Kementerian Kesehatan, ya klaster kesehatan termasuk di Kementerian Kesehatan itu tidak sebesar yang sekarang besar sekali Bapak Ibu ya, sampai 172, tapi juga masih ada yang di program prioritas, ya termasuk di dalamnya padat karya, ini yang melibatkan banyak KL itu masih cukup besar anggarannya, 127 triliun sekian, jadi itu mungkin Bapak Ibu ada yang mendapatkan itu. Kemudian ada dukungan UMKM dan korporasi, Perlinsos ini memang paling banyak di Kementerian Sosial gitu ya Bapak Ibu. Mungkin di BNPB juga ada, mungkin di Kementerian Dikbud ataupun Kementerian Agama juga ada. Nah, ini kita sebenarnya intinya sore hari ini tuh ini sebenarnya Bapak Ibu ya, tadi itu pengantar aja. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa masalah yang menjadi sorotan dari teman-teman auditor. Kenapa seperti itu ya? Memang tugasnya BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, di mana amanat undang-undangnya baik undang-undang BPK, undang-undang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, maupun khususnya undang-undang 2 ya, undang-undang 2 itu memang mintanya adalah dilaporkan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, ini ada beberapa masalah yang kami ambil dari selama proses pemeriksaan LKPP, Bapak Ibu. Yang pertama adalah baik pagu maupun realisasi, itu dia, Bapak Ibu sekalian, ada yang memang menggunakan akun selain akun yang telah disediakan secara khusus untuk penanganan COVID maupun untuk program PEN. Ini mungkin terjadi di 2020 karena waktu itu memang kita berkejar-kejaran dengan waktu. Nah, seharusnya di 2021 Bapak Ibu kalau kita sama-sama sepakat, ini tidak perlu terjadi lagi. Mumpung masih semester 1, kalau sudah ada yang terlanjur masih bisa revisi. Bapak Ibu sekalian ya, masih bisa revisi sehingga nanti tidak ada lagi yang menggunakan akun reguler. Ini menjadi menjadi perhatian BPK. Kadang-kadang ada yang berpendapat masalah akun harusnya tidak menjadi masalah, kan yang penting barangnya sampai ke masyarakat, misalnya gitu. Tapi ternyata karena memang amanat peraturan perundang-undangannya seperti itu, BPK memang melihatnya diciptakan akun khusus ini kan untuk sebagai bagian kontrol pengendalian.
Kenapa nggak dipakai? Gitu ya. Ada yang jumlahnya cukup besar Bapak Ibu di satu KL yang menggunakan akun reguler. Ya. Tetapi pengungkapan di laporan keuangan kementerian lembaganya juga kurang memadai. Itu nanti Bapak Ibu kalau opini LHP atas LKPP sudah dirilis secara resmi, ada di websitenya BPK, Bapak Ibu bisa lihat KL-nya Bapak Ibu tuh masuk nggak di laporan hasil pemeriksaan BPK. Ya, itu bisa dilihat di situ. Jadi mereka menyoroti mengenai KL itu tidak menggunakan akun khusus dalam melaksanakan program PEN maupun penanganan COVID, padahal akun itu sudah disediakan. Ada yang menggunakan akun reguler tetapi juga tidak diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu permasalahan yang pertama yang saya rasa nanti di tahun 2021 bisa kita minimalisir ataupun tidak perlu ada lagi ketika Bapak Ibu sepakat bahwa mumpung masih semester 1 kita lakukan revisi penggunaan akunnya. Kemudian yang permasalahan kedua adalah KL pelaksana PEN itu tidak mengungkapkan secara memadai pagu maupun sumber dananya. Bapak Ibu yang pelaksana PEN yang tadi saya sebutkan di 2020 itu 21 KL, dan di 2021 juga hampir sekitar belasan KL ya, hampir 20 KL juga, itu tidak menjelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan, pagu program pemulihan ekonomi nasional itu asalnya dari mana? Apakah dari tambahan dari bendahara umum negara, atau melalui mekanisme SABA kemudian ditambahkan ke DIPA, ataukah ada yang melalui refocusing, itu tidak diungkapkan secara memadai di dalam laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu kami mohon tolong, walaupun Bapak Ibu itu juga sama-sama di ujung sama kayak kami ya sebagai penyusun laporan keuangan, tapi ini bisa menjadi aware, diinformasikan misalnya yang mengurusin mengenai pagu itu biasanya di Biro Perencanaan ya, di Biro Perencanaan misalnya. Ya, kalau Bapak Ibu KL melaksanakan PEN di Biro Perencanaannya, harus segera ditanya, pagunya ini asalnya dari mana? Apakah dari awal memang sudah ada di Perpres Rincian APBN, ataukah ada tambahan dari Bendahara Umum Negara? Kalau misalnya ada tambahan dari Bendahara Umum Negara, ditanya, dokumen tambahan itu apa bentuknya? Oh, SABA. SABA-nya tanggal berapa? Ya, nomor berapa? Bapak Ibu pegang. Sehingga nanti itu menjadi bagian bahan dari Bapak Ibu dalam menyusun laporan keuangan kementerian di semester 1 yang akan kita lakukan di bulan depan maupun nanti di tahunan. Nah, mumpung masih semester 1, Bapak Ibu tolong diidentifikasi, terutama KL pelaksana PEN. Kalau yang tidak melaksanakan PEN, penanganan COVID secara keseluruhan yang ada di semua KL, maka Bapak Ibu itu pasti sumbernya dari refocusing atau realokasi, ataupun memang karena di 2021 memang sudah dianggarkan sejak awal. Nah, itu disebutkan Bapak Ibu ya di dalam catatan laporan keuangan. Pagunya berapa? Asalnya dari mana? Untuk belanja barang berapa? Belanja modal berapa? Belanja bantuan sosial berapa kalau ada? Nah, itu kemarin yang menjadi permasalahan ketika saya ditanya oleh BPK, saya cari-cari di laporan keuangan kementerian lembaga, itu juga tidak ketemu. Atau ada yang KL pelaksana program PEN itu tidak memisahkan antara program PEN dengan penanganan COVID-nya. Jadi kita bingung melihatnya, mana yang sebenarnya bagian dari 695. Kan 695 itu kan program PEN. Tapi selain 695 juga ada penanganan COVID di setiap KL yang sifatnya operasional. Yang tadi saya sampaikan realisasinya sekitar 13,5 triliun dari seluruh KL. Nah, itu tidak memisahkan. Misalnya contoh ya, ini contoh aja. Misalnya Kementerian Pertahanan misalnya. Ini kan melaksanakan PEN juga. Dapat tambahan anggaran dari BUN juga. Nah, itu tolong di semester 1 ini kita bisa menjelaskan tambahan anggaran untuk program PEN yang ada di Kementerian Pertahanan itu berapa. Sumbernya dari SABA yang mana. Kemudian dari SABA itu didipakan ada di UO yang mana misalnya ya. Atau di Kementerian PU misalnya. Itu yang didipakan dari SABA itu berapa nilainya? Ada di Satker yang mana? Ya, untuk apa kegiatannya? Nah, itu mulai dicari tahu Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu juga sebenarnya di bagian ujung penyusunan laporan keuangan, mungkin juga kita tidak tahu terlalu persis tentang apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh teman-teman di satuan kerja secara teknis dalam melaksanakan anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Jadi,
Ini kan masih bulan Juni tengah, Bapak Ibu ya, jadi masih ada waktu sebelum penyusunan LK semester 1 untuk Bapak Ibu mulai menghimpun informasi. Jadi ini ya termasuk pergeseran dari bagian anggaran di bendahara umum negara. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, KL pelaksana PEN, ya khususnya yang pelaksana PEN, karena kita memang diminta untuk seperti itu, ada yang mengungkapkan, ada yang tidak mengungkapkan mengenai output dari program PEN-nya. Ya, ada yang mengungkapkan tapi tidak mungkin sangat minimalis. Saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu ya, misalnya ini contohnya kalau di Kementerian Sosial misalnya dia ada program PKH misalnya, nah itu outputnya dijelaskan berapa keluarga yang menerima manfaat dari PKH misalkan. Atau di kementerian kayak kemarin ada di Kementerian Agama misalkan ya berapa pesantren yang dibantu. Atau misalnya di Kementerian Dikbud berapa siswa yang mendapat bantuan kuota internet misalnya ya. Seperti itu. Jadi ini sama BPK juga ditanya dan banyak hal yang memang kami kesulitan untuk menjawab secara persis. Nah, mungkin di tempat Bapak Ibu di KL itu juga auditor KL-nya ada yang nanya, ada yang enggak, bisa jadi. Ya. Nah, di 2021 mudah-mudahan kita sudah lebih antisipatif lagi. Nah, ini yang nomor 4 Bapak Ibu adalah KL pelaksana PEN tidak memisahkan, tidak mengidentifikasi pagu dan realisasi anggaran PEN dan realisasi anggaran operasional penanganan COVID. Jadi kalau kita bilang anggaran penanganan COVID itu pasti ada di semua KL. Tidak mungkin ada KL yang tidak punya anggaran untuk menangani COVID di lingkungan KL-nya. Tidak mungkin. Di 2020 itu sudah terlaporkan semua Bapak Ibu ya, terima kasih. Walaupun mungkin masih banyak kurang-kurang, tapi paling tidak kita bisa lihat bahwa memang, oh iya, seluruh KL melaksanakan apa yang diminta oleh Kementerian Keuangan maupun oleh pemerintah untuk merefocusing atau merelokasi anggaran yang digunakan dalam rangka penanganan maupun pengendalian COVID, ya minimal di lingkungan kantor Bapak Ibu sekalian. Ya untuk beli APD, untuk beli perlengkapan cuci tangan dan segala macamnya, tracing dan segala macamnya itu seharusnya ada di setiap KL. Namanya KL masih beroperasi, seharusnya ada. Nah ini untuk yang KL pelaksana program PEN seharusnya dipisahkan. Mana yang anggaran untuk PEN, mana yang anggaran untuk penanganan COVID. Sumbernya bisa berbeda. Kalau yang program PEN bisa jadi sumbernya berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara. Nah ini tolong dipisah Bapak Ibu. Ini jadi temuan. Kalau BPK bilang itu ada di 10 KL. 8 atau 10 KL pelaksana program PEN yang dia tidak memisahkan mana anggaran realisasi untuk PEN-nya dan mana anggaran yang untuk penanganan COVID-nya. Jadi BPK kesulitan untuk menilai berapa sebenarnya untuk yang PEN-nya. Nah, udah tidak dipisahkan, kemudian tidak diungkapkan juga. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu ya waktu di 2020 pada saat Bapak Ibu menyusun laporan keuangan, memang informasi itu mungkin Bapak Ibu juga nggak dapat. Bisa jadi ya untuk yang pelaksana PEN. Makanya mumpung masih di bulan Juni, kita akan menyusun LK di bulan Juli untuk semester 1. Sepulang dari sini Bapak Ibu udah mulai nanya-nanya, kalau KL-nya melaksanakan program PEN, berapa sih anggarannya? Ya, kalau dapat dari BA-Bun berapa? Dokumennya apa? Sudah jadi DIPA semua atau belum? Kalau dapat dari BA-Bun kan kemudian ditambahin ke DIPA-nya kan Bapak Ibu, DIPA-nya akan bertambah tuh pagunya. Nah itu berapa itu diceritakan di dalam caleg laporan keuangan semester 1. Supaya masalah ini tidak muncul lagi di temuan. Nah sekali lagi nanti kalau Bapak Ibu LHP-nya sudah ditaruh di website-nya BPK, ya jadi yang naruh LHP itu di website kan BPK. Bapak Ibu boleh silakan cek KL saya menjadi temuan atau tidak di LKPP. Ya, bisa jadi nih ya, saya nggak tahu, ini dugaan saya aja. Gitu ya. Bisa jadi memang di LKKL Bapak Ibu itu tidak jadi temuan. Tetapi di LKPP itu bisa jadi temuan. Kenapa? Karena amanat Undang-Undang nomor 2 itu jelas banget bilang harus dipertanggungjawabkan di LKPP. Ya, padahal seharusnya memang LKPP itu ya sama aja, kan konsolidasi dari LKKL. Nah, masalahnya ada concern dari setiap auditor di LKKL itu belum tentu sama dengan auditor yang ada di LKPP. Nah, jadi Bapak Ibu biar nggak penasaran,
mungkin seminggu 2 minggu dari sekarang Bapak Ibu bisa akses websitenya BPK. Ada nggak nama KL saya yang menjadi temuan di LHP atas LKPP? Ya Bapak Ibu, khususnya KL pelaksana program PEN. Kemudian permasalahan yang kelima adalah KL tidak mengungkapkan secara memadai ya mengenai hibah langsung baik berupa uang, barang atau jasa yang diterima sepanjang tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID. Ya. Normalnya adalah Bapak Ibu ketika terima hibah langsung, apalagi kalau nilainya signifikan, segera melakukan pengesahan. Ya, setelah pengesahan, kalau hibahnya berupa uang, berarti kan ada revisi DIPA. Kalau kalau hibahnya berupa barang, setelah pengesahan, berarti kan Bapak Ibu nanti masukin ke dalam SIMAK BMN ataupun ke aplikasi persediaan. Nah ini BPK melihat banyak KL yang tidak mengungkapkan. Jadi di laporan bagian anggaran 9902 hibah itu ada informasi mengenai registrasi hibah langsung. Jadi misalnya KLX di datanya Bendahara Umum Negara itu terdapat bahwa KLX itu meregistrasi hibah langsung. Tapi dia ngecek ke laporan keuangan kementerian lembaganya, registrasi hibah langsung tadi itu tidak ada informasinya di LKKL. Nah, jadi Bapak Ibu tolong kalau terima hibah langsung, apalagi yang sudah diregistrasi, ya sudah diregister hibahnya, baik uang maupun barang, jangan lupa juga kemudian dilaporkan di dalam LKKL-nya dan diungkapkan. Misalnya hibah berupa barang ya, mungkin nggak terlalu detail tapi disebut, oh ini ada hibah berupa barang untuk penanganan COVID, misalnya gitu ya dalam penanganan COVID apa APD nilainya berapa kalau misalnya ada nilainya, itu diungkapkan. Jadi BPK melihat bahwa masih banyak KL yang sebenarnya terima hibah tapi tidak mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian KL tidak menjelaskan secara memadai dampak dari pandemi di pos-pos laporan keuangan yang terdampak. Jadi contoh, misalnya banyak KL yang terdampak nih penerimaan PNBP-nya. Ya, PNBP-nya terdampak karena layanan kita ke masyarakat terganggu dengan pandemi. Akhirnya PNBP-nya turun. Tapi itu tidak dijelaskan di laporan keuangan bahwa PNBP saya turun tahun 2020 ini terutama disebabkan karena layanan terhadap masyarakat itu terganggu akibat pandemi COVID. Misalkan seperti itu Bu, Bapak Ibu. Nah, jadi harus ada penjelasan terhadap pos-pos laporan keuangan yang terdampak. Atau misalnya tadi ada hibah langsung berupa barang atau persediaan yang kemudian meningkatkan saldo aset tetap kita atau saldo persediaan kita dalam rangka penanganan COVID. Nah, itu juga seharusnya diungkapkan. Bapak Ibu sekalian. Jadi dampak terhadap laporan keuangan sebagai pengaruh dari pandemi COVID itu juga diminta untuk diungkapkan di dalam laporan keuangan sesuai dengan pos yang terdampak. Kalau terdampak misalnya tadi ada hibah barang, ya berarti mungkin aset tetapnya nambah atau persediaannya nambah, mungkin pelayanan kita jadi berkurang, PNBP jadi berkurang, itu juga diungkapkan di dalam laporan keuangan. Termasuk kalau misalnya ada piutang dan sebagainya yang terdampak dari pandemi COVID. Nah ini tolong Bapak Ibu diungkapkan. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu ya, kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh kok langsung saya di sela boleh Bapak Ibu, tapi kalau misalnya mau nanti tunggu selesai dulu Pak, silakan aja Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya udah disampaikan sama Bu Direktur, kemarin saya laporkan ke Bu Direktur bahwa sebaiknya paling tidak ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memastikan kembali nanti di LK semester 1, Pagu atau yang sudah menjadi DIPA, ya, Persatker, terutama KL pelaksana PEN, misalnya tadi ya Kementerian PUPera misalnya, atau Kementerian ATR BPN dapat anggaran untuk melaksanakan program PEN. Anggarannya itu jatuhnya ke satuan kerja yang mana, Bapak Ibu sebagai penyusun laporan keuangan seharusnya tahu. Misalnya di Kementerian ATR dapat 1 triliun. Nah 1 triliun itu dilaksanakan oleh Satker yang mana? Nah itu Bapak Ibu sebaiknya di laporan keuangan semester 1 kita udah punya gambaran. Ya, itu berapa pagunya per Satker. Ya, nggak mungkin kan ujuk-ujuk di KL kan pasti melalui satuan kerja. Nah itu Bapak Ibu harus tahu, terutama KL pelaksana program PEN. Kalau yang program penanganan COVID untuk operasional, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita konsisten menggunakan akun khusus, penyusun laporan keuangan itu nggak perlu repot sebenarnya.
Karena di menu e-rekon itu ada laporan penanganan COVID tuh. Di menu e-rekon Bapak Ibu bisa cetak, pilih menu laporan keuangan, nanti ada, kan ada apa, berbagai macam jenis laporan tuh. Nah itu ada laporan penanganan COVID. Nah itu ada pagu per akunnya bahkan, dan realisasi bahkan juga per akun. Tapi kalau itu menggunakan akun khusus penanganan COVID. Kalau dia pakai akun reguler nggak akan kelihatan tuh. Ya Bapak Ibu. Nah kemarin ini jadi temuan juga sama BPK. Jadi hanya 37 atau 38 KL yang totally dia menggunakan akun khusus. Jadi laporan penanganan COVID yang ada di e-rekon itu sama KL-nya bagus, tinggal diambil, ditaruh di lampiran, dijelaskan di caleg, jadi BPK-nya ngelihat, oh sama persis. Nah ketika nggak sama, saya bilang ke BPK bahwa KL-nya ini menggunakan tidak hanya akun khusus. Nah, ada akun reguler, makanya kok nggak sama antara laporan penanganan COVID di e-rekon dengan yang ada di LKKL. Nah, cuman 2020 kita bisa memahami Bapak Ibu, karena situasinya waktu itu seperti itu. Nah, seharusnya di 2021 Bapak Ibu, mumpung masih semester 1, kalau ada yang masih menggunakan akun reguler, segera konsultasi ke KPPN ataupun Kanwil, bagaimana cara melakukan revisinya. Mudah-mudahan masih bisa. Seharusnya masih bisa, kan ini masih di semester 1. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti lebih mudah. Ya. Nah, ini untuk KL pelaksanaan program PEN, sekali lagi Bapak Ibu dimohon untuk Bapak Ibu di ujung, di penyusun laporan keuangan, mulai gali-gali informasi, mungkin ke Biro Perencanaan atau ke biro yang menangani. Kalau saya dapat anggaran PEN, sekian itu dilaksanakan oleh satuan kerja yang mana aja. Pagu persatuan kerjanya berapa. Nanti dilaksanakan program PEN ini, pagu per jenis belanjanya, misalnya belanja barangnya berapa, belanja modalnya berapa. Bapak Ibu ya. Nah ini jadi kami mohon Bapak Ibu untuk memastikan kembali pagu DIPA Persatuan Kerja pelaksana program PEN maupun yang penanganan COVID, mudah-mudahan sudah pakai akun khusus semua, jadi bisa muncul di laporan penanganan COVID di dalam e-rekon. Yang kedua, memastikan setiap satuan kerja telah menggunakan akun khusus. Jika terlanjur menggunakan reguler, apakah masih bisa direvisi? Segera cek. Bapak Ibu, segera cek. Dan konsultasi ke KPPN ataupun Kanwil untuk melakukan revisi. Untuk pelaksana PEN, KL pelaksana PEN, itu kan Kementerian Keuangan ya, ada di Omspan itu untuk fasilitas tagging, ya ini mudah-mudahan sudah bisa dilakukan Bapak Ibu, tolong dicek dengan teman-teman yang berwenang, di mungkin Biro Perencanaan dan sebagainya, sudah di tagging belum yang untuk program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, nah ini di semester 1 Bapak Ibu ya, kami mohon Bapak Ibu juga supaya nanti nggak repot di audited, di unaudit tahunan, nih Bapak Ibu di semester 1 ini sudah ketahuan pagunya berapa, satkernya mana aja, ya akun kalau udah direalisasi akunnya apa segala macamnya, kalau masih ada hibah langsung apakah sudah diregister atau belum, kalau sudah diregister kalau hibah langsung berupa uang, setelah diregister apa sudah direvisi DIPA-nya atau belum, kalau hibah berupa barang setelah diregistrasi hibahnya sudah ada serah terima barangnya, apakah sudah dicatat di dalam SIMAK BMN-nya atau belum, dan sebagainya. Mumpung masih semester 1 Bapak Ibu. Yang terakhir adalah sebenarnya konsekuensi dari pelaksana program PEN adalah kita diminta untuk menyajikan output. Bapak Ibu ya, output, nah ini tolong diungkapkan per klaster, subklaster, dan satuan kerjanya, outputnya apa, ya. Nah, kalau output kan bisa bervariasi, misalnya Kementerian ATR outputnya berupa apa, Kementerian PUPera outputnya apa, di program padat karya melibatkan berapa orang misalnya, atau menghasilkan barangnya apa, di Kementerian Pertahanan misalnya bentuknya seperti apa, kan beda-beda setiap KL Bapak Ibu, jadi output seharusnya di KL yang lebih memahami outputnya apa dari anggaran di masing-masing KL untuk pelaksanaan program PEN. Nah, untuk pengungkapan, kita di penyusun laporan keuangan Bapak Ibu, nggak akan mungkin kita tahu semuanya, yakin. Gitu ya. Pasti yang lebih tahu adalah yang melaksanakan anggaran, kan Bapak Ibu. Ya, nah makanya kemudian perlu Bapak Ibu untuk sounding lagi, membangun awareness lagi untuk teman-teman di satuan kerja maupun
di pelaksana program PEN maupun di penanganan COVID itu untuk melihat lagi peraturan yang terkait. Ya, ada beberapa PMK gitu Bapak Ibu, kemudian ada penggunaan akun khusus, ya ada 33, kalau nggak salah akun khususnya apa saja, sehingga kalau ada yang tanya, kalau saya mau melaksanakan kegiatan ini, saya pakai akun yang mana? Nah, ini sudah ditegaskan waktu di tahun 2020, tidak ada perubahan Bapak Ibu, ya, jadi akun-akun khususnya ini apa saja, misalnya 521131, belanja barang operasional, untuk penanganan COVID, ya sampai ke 5361118 untuk belanja modalnya. Jadi akunnya tidak bertambah di 2021, tetap dan ketentuannya juga tetap berlaku untuk penanganan pandemi maupun program PEN itu menggunakan akun khusus yang telah disediakan. Ada kejadian lucu di tahun 2020, ada beberapa KL yang semua anggarannya direvisi menjadi akun khusus. Ini salah juga sih, ya. Jadi semua kegiatan, oh ini karena dilaksanakan dalam situasi pandemi, jadi semua kita pakai akun khusus. Kurang pas juga Bapak Ibu ya. Jadi yang benar-benar pakai akun khusus adalah memang terkait dengan program PEN maupun penanganan COVID. Ya. Jadi jangan misalnya belanja pemeliharaan pun disikat pakai akun khusus, dirubah semua gitu ya. Atau perjalanan dinas semua tergantung ya, tergantung kegiatannya seperti apa. Kita melaksanakan apa, kita lihat akun yang cocok yang mana. Jadi bukan berarti semua kegiatan kita pakai akun khusus. Yang terkait dalam penanganan COVID ataupun pencegahan ataupun yang KL yang melaksanakan program PEN. Ya. Itu Bapak Ibu, termasuk di sini juga ada belanja jasanya juga itu ada disediakan akun. Ini ada yang BLU kalau Bapak Ibu Satuan Kerja BLU, akun-akun khusus. Nah, ini untuk yang bansos memang hanya beberapa KL Bapak Ibu ya. Kemarin Kementerian Sosial terutama yang paling besar, tidak semua KL punya belanja bantuan sosial, itu dipisahkan. Kenapa? Karena ada sebenarnya kegiatan terkait dengan bantuan sosial pada masyarakat yang sudah existing. Ya, tapi kemudian ada yang existing ditambah anggarannya atau ada yang programnya baru, tolong menggunakan akun khusus. Nah, ini kemudian ada tadi yang saya sampaikan, pengungkapan-pengungkapan tambahan terkait dengan penanganan COVID maupun program pemulihan ekonomi nasional, yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebagai penyusun laporan keuangan. Kalau misalnya informasinya ini belum ada, ya Bapak Ibu mulai koordinasi, mulai cari-cari info ya, mungkin rapat koordinasi dan sebagainya dengan pelaksana kegiatannya, gitu Bapak Ibu ya. Ini misalnya contoh untuk pagu belanja. Kalau yang refocusing berapa? Misalnya ya untuk anggaran penanganan COVID itu berapa? Atau untuk yang KL pelaksana program PEN dicari, ditanya, KL kita itu terima berapa dari anggaran bendahara umum negara tambahannya? Sudah diterima atau belum? Sabanya nomor berapa, tanggal berapa, nilainya berapa, kemudian sudah jadi DIPA itu berapa banyak, di satuan kerja yang mana? Nah ini Bapak Ibu, tolong untuk melakukan koordinasi dengan bagian-bagian terkait di Kementerian Lembaga Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi ini. Ya. Itu. Kemudian untuk realisasi belanja kita harapkan semua menggunakan akun khusus, kecuali memang udah terlanjur tidak bisa lakukan revisi lagi, nah itu juga harus diungkapkan. Tapi rasanya kalau di semester 1 kayaknya mungkin masih bisa Bapak Ibu ya, untuk kalau yang udah terlanjur direvisi kembali menjadi akun khusus. Oke, nah ini kemudian yang terkait dengan pendapatan, ya kalau kami di Kementerian Keuangan itu terdampak, teman-teman di Kementerian Keuangan, misalnya di Direktorat Jenderal Pajak, itu banyak sekali semua pos pendapatan itu terdampak. Mereka menjelaskan satu demi satu akun yang terdampak, Bapak Ibu. Karena terdampaknya bukan 1-2 miliar, tapi sampai ratusan triliun ya. Jadi makanya kemudian di bagian anggaran Kementerian Keuangan itu menjelaskan secara detail dampak dari pandemi COVID per jenis pajak, per akunnya. Nah di Bapak Ibu kan PNBP ya, kalau di Kementerian selain Kementerian Keuangan kan ada PNBP. Nah kalau ada yang terdampak itu juga dijelaskan. Terdampak tuh artinya bukan hanya turun saja loh Bapak Ibu, termasuk juga kalau naik ya, kayak misalnya beberapa kementerian kan memang PNBP-nya malah naik ketika terjadi pandemi. Nah itu diungkapkan penyebab kenaikan ataupun penurunannya. Nah ini untuk yang program PEN Bapak Ibu ya, untuk program PEN dan penanganan COVID ini
Memang kata kuncinya itu adalah sebenarnya kalau lebih mudah memang ketika kita tahu bahwa asal anggarannya itu dari mana, di satuan kerja yang mana. Kalau penanganan COVID seharusnya di setiap satuan kerja itu ada. Ya, kecuali satuan kerjanya nggak berwujud. Ya, kan satuan kerjanya kan punya kantor, punya pegawai, pegawainya tetap ada yang masuk kantor. Kalau tetap ada yang masuk kantor kan kantor harus tetap menyediakan fasilitas untuk pencegahan COVID ya, ataupun fasilitas untuk masyarakat yang kita layani jangan sampai kena COVID karena kita tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan yang memadai. Nah, ketika itu disediakan kan pasti ada anggarannya. Berapa anggarannya, berapa direalisasikan, kemudian kalau misalnya ada yang kita beli yang kemudian menjadi aset tetap, itu juga kita ungkapkan. Nah, untuk program pemulihan ekonomi nasional yang tidak semua KL, nah itu juga tadi saya sampaikan, dipastikan kembali setiap satuan kerja yang melaksanakan program PEN itu pagunya berapa. Pagu itu artinya total pagu, per jenis belanjanya juga diketahui. Misalnya anggarannya 100 miliar untuk belanja barang sekian, belanja modal sekian. Nah, nanti kami di Kementerian Keuangan untuk KL pelaksana program PEN, kita akan coba lagi seperti kemarin di bulan Februari, untuk kita melakukan rekonsiliasi one-on-one meeting dengan KL pelaksana program PEN. Tahun lalu kan kita panggil semua 21 KL. Ya, kebetulan teman-teman kami di Direktorat Pelaksanaan Anggaran itu kan juga diberikan tugas memantau pelaksanaan program PEN. Jadi jangan sampai apa yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan itu ternyata berbeda dengan yang dilaporkan oleh kementerian lembaga yang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional. Jadi nanti kami akan coba untuk melakukan rekonsiliasi one-on-one meeting. Nah, rekonsiliasi kan kalau Bapak Ibu juga sudah punya datanya kan gitu ya. Jadi Kementerian Keuangan di Direktorat Pelaksanaan Anggaran itu memonitor dari 699 tahun 2021 itu di KL apa saja yang dapat. Nah, di KL misalnya KL Kementerian Kesehatan, itu alokasinya misalnya 90 triliun. Yang sudah jadi DIPA berapa? Bisa jadi sudah 90 itu jadi DIPA semua, bisa juga baru 40, ya, atau mungkin ada yang alokasi tambahan dari BUN-nya sudah ada, tapi belum jadi DIPA di semester 1. Nah, ini nanti kita akan coba rekonsiliasikan, kemudian realisasinya berapa. Ya. Nah, ini yang kemarin setidaknya Bapak Ibu ya, untuk pelaksana program PEN itu Bapak Ibu di dalam caleg, bagusnya sih dipisahkan pengungkapannya. Jadi di bagian LRA ataupun di pengungkapan penting di depan, Bapak Ibu yang pelaksana PEN langsung aja dikasih judul tersendiri, sama kayak surat yang waktu kami pernah sampaikan, mengenai realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Setidaknya isinya seperti ini Bapak Ibu, ada klaster, subklaster, misalnya klaster kesehatan, subklasternya apa, atau klaster tadi ya, misalnya program prioritas, subklasternya misalnya padat karya, misalnya, padat karya itu ada di satuan kerja yang mana, ya, bisa cuma di 2 satker, di PU itu bisa sampai ratusan satker, di Kementerian ATR mungkin cuma 5 atau 6 satuan kerja, Kementerian Kesehatan bisa jadi banyak satker, apalagi Kementerian Pertahanan, Polri, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu mulai identifikasi, paling tidak bentuknya seperti ini. Pagu dipanya berapa, kemudian setelah realisasi, berapa yang menggunakan akun khusus, berapa yang menggunakan akun reguler. Kita harapkan sih tahun ini semuanya pakai akun khusus. Ini untuk yang program PEN. Kemudian, output. Kira-kira realisasinya sudah berapa outputnya. Ya, ini output memang setiap KL pasti beda-beda. Bapak Ibu yang tahu. Nah, kita penyusun laporan keuangan kadang-kadang memang tidak sampai kita memahami secara detail mengenai output dari pelaksanaan anggaran. Nah, ini mau nggak mau kita harus bertanya atau ajak bicara teman-teman yang melaksanakannya. Biasanya sih di Biro Perencanaan itu tahu ya, outputnya apa saja yang direncanakan. Nah, setelah jadi anggaran direalisasikan, yang tahu outputnya sudah tercapai atau belum harusnya satuan kerja pelaksananya. Nah, ini Bapak Ibu, setidaknya di laporan keuangan Bapak Ibu itu nanti ada, lebih bagus ada tabel seperti ini. Jadi cukup jelas, ya. Ada di klaster mana, subklasternya yang mana, pagu dipanya berapa, persatuan kerjanya, realisasinya pakai akun khususnya, akunnya apa saja, berapa rupiahnya, kemudian outputnya apa, bentuknya, ada satuannya misalnya, kalau PKH misalnya itu berarti berapa keluarga, padat karya misalnya food estate, apa bentuknya, outputnya, ya, itu Bapak Ibu yang tahu.
bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang melaksanakan. Nah, ini kemarin kami coba waktu tripartit, Bapak Ibu. Dan ini cukup membantu. Terutama yang masih menggunakan akun reguler. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau hanya menggunakan akun khusus untuk penanganan COVID, ini udah nggak perlu sebenarnya. Karena Bapak Ibu tinggal cetak aja yang ada di e-record. Udah tinggal cetak, jadiin lampiran, taruh resumenya di dalam pengungkapan, udah. BPK-nya udah nggak nanya-nanya lagi, udah cukup. Gitu ya. Nah, ini kemarin kami coba untuk yang tripartit kita tambahin ini. Jadi pagu di kementerian lembaga itu berapa untuk penanganan COVID di seluruh kementerian lembaga. Kemudian belanja barang, belanja modal, belanja bansos, kami taruh semua kode akun yang khusus. Di sini realisasinya berapa. Kemudian akun reguler itu berarti kode akunnya sesuai dengan keterjadiannya. Nah, kemudian untuk outputnya itu kita isi misalnya, penggunaan belanjanya itu untuk beli masker, beli perlengkapan alat pelindungan diri, untuk tracing, untuk segala macam. Tapi memang nggak perlu kalau yang untuk penanganan COVID, ya nggak perlu juga kita terlalu detail menjelaskan masker yang saya beli itu sekian ribu gitu kan. Kecuali program PEN ya Bapak Ibu ya. Nah ini informasi ini seharusnya ada di LKKL. Nah ini kemarin kami coba bantu bentuk formatnya seperti ini. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah memastikan bahwa penanganan COVID di lingkungan KL saya itu hanya menggunakan akun khusus, sebenarnya tinggal dicetak dari laporan yang ada di e-record. Itu bahkan pagunya itu sudah per akun. Ya, sudah per akun. Ini ya Bapak Ibu untuk di catatan atas laporan keuangan pengungkapan mengenai penanganan COVID. Nah, kemudian ini yang di laporan operasional untuk pendapatan yang terdampak, beban ya, bebannya apa saja. Kalau udah menggunakan akun khusus lebih gampang. Kemudian nah ini ada transfer masuk dan transfer keluar. Kemarin ini jadi masalah dan jadi temuan juga Bapak Ibu, kami juga pusing gitu ya. Karena memang ada transfer antara satuan kerja di dalam KL yang sama maupun ada transfer antar kementerian lembaga. Kalau di dalam satu kementerian ada transfer masuk maupun keluar aset maupun persediaan, logikanya kalau masih dalam satu KL yang sama, kalau ada satker mentransfer 100, berarti ada satker yang akan menerima 100. Kenyataannya ternyata nggak begitu Bapak Ibu. Banyak KL kok transfernya 100 yang diterima 50. Udah gitu nggak ada penjelasannya kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal data itu tinggal dilihat doang sama BPK, muncul semua tuh di e-record, kan ada menunya. Monitoring TKTM itu kan Bapak Ibu ya. Jadi itu temuan yang tidak perlu ditemukan sebenarnya, karena BPK itu kalau orang yang tahu aplikasi e-record nggak perlu jadi auditor juga sudah bisa jadi temuan tuh. Oh ini ada TKTM yang nggak sama jumlahnya, Bapak Ibu ya. Nah ini tolong Bapak Ibu dalam kaitan dengan penanganan COVID, kalau misalnya ada transfer keluar transfer masuk antar satker maupun antar KL, ini tolong diungkapkan angkanya yang pastinya berapa, seharusnya sama jumlahnya. Kemudian kalau ada selisih kenapa, misalnya persediaan karena kita kemarin menggunakan harga pembelian terakhir, bisa saja terjadi nilai yang berbeda ketika ada transfer keluar transfer masuk di periode yang berbeda. Nah ini tolong diungkapkan yang dipastikan kembali dan kemudian diungkapkan jika itu terjadi, apalagi kalau ada selisih. Kemudian kalau ada pengesahan hibah langsung, ya Bapak Ibu ini tolong juga diungkapkan, baik di terkait di neraca kalau ada hibah langsung berupa barang, kemudian di LPE ini kalau untuk ada yang misalnya hibah langsung yang belum disahkan dan sebagainya. Nah ini di neraca Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang terdampak piutang PNBP, piutang pajak, ini kemarin di BA15 di Kementerian Keuangan, persediaan, kalau ada hibah yang berupa persediaan atau Bapak Ibu membeli memang sengaja membeli persediaan untuk jaga-jaga misalnya ya, untuk perlengkapan pencegahan COVID dan sebagainya, itu diungkapkan juga, termasuk apabila berasal dari transfer antar satuan kerja ataupun antar KL. Ya, ini tolong diungkapkan. Gedung bangunan, kayak misalnya kalau ada Bapak Ibu ya, ada beberapa kementerian yang kemudian dalam rangka penanganan pandemi dan program PEN itu kemudian menambah beberapa jenis aset tetap, termasuk gedung bangunan, peralatan mesin. Nah ini
diungkapkan ya. Di 2020 ada KL yang mengungkapkan, ada yang tidak. Ya Bapak Ibu ya, nanti 2021 seharusnya lebih bagus lagi. Kemudian aset tetap lainnya sama. KDP ini terutama kalau misalnya sebenarnya kejadiannya di 2020. Mungkin di 2021 juga masih ada. Karena kita disuruh refocusing, ada program pembangunan gedung ataupun peralatan mesin tertentu yang kemudian kita tunda dulu. Nah itu kan berakibat terhadap munculnya KDP di 2020 kemarin. Nah itu kita ungkapkan. Di 2021 kalau KDP itu sudah diselesaikan dan segalanya sudah tuntas menjadi aset tetap definitifnya, nah itu juga diungkapkan bahwa kemarin yang KDP akibat ditunda karena ada refocusing penanganan COVID, di 2021 ini sudah diselesaikan. Nah itu diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan. Termasuk utang pada pihak ketiga, saya lihat mungkin di sini ada yang Kementerian Kesehatan, mereka sudah mengungkapkan ada utang terhadap klaim penanganan pasien COVID, yaitu yang sudah diverifikasi itu disajikan sebagai utang. Nah kalau ada Bapak Ibu KL yang masih punya utang misalnya nanti itu juga diungkapkan ya utang yang berasal dari terkait dengan penanganan pandemi COVID. Itu saja Bapak Ibu, ini sudah jam 5:30, tadi kita mulainya 4:30. Kita masih punya waktu Bapak Ibu ya, sebelum azan maghrib jam berapa ya? Sebentar lagi ya. Nah sebelum azan maghrib silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau di-sharingkan, boleh, silakan Bapak Ibu. Tapi nanti malam kalau nggak salah kita juga masih ada sesi diskusi, ya. Tapi karena ini kita masih beberapa saat lagi, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke saya, ataupun misalnya mau disimpan nanti malam baru ditanyakan, ya monggo juga. Silakan saja Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Apa tampaknya sudah lelah, bosan dengan makanan hotel, ya rawon setan, ya kan ada lontong kupang, bebek macam-macam di sini ada bebek tugu, ada banyak banget Surabaya. Ya. Tidak ada Bapak Ibu? Apa saya menjelaskan terlalu jelas ya, makanya nggak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, panitia bisa kita tutup nanti sesi diskusi jam 19 Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada sesi diskusi jam 19 dipandu oleh Pak Denny ya. Pak Sarul ya. Itu nanti sesi diskusi artinya semua materi yang disampaikan satu hari ini Bapak Ibu bisa kita diskusikan nanti malam. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih hadir gitu ya. Diskusi. Yang mau swab antigen masih ada di bawah ya. Swab antigen masih ada di bawah ya. Udah tutup ya. Ya. Nah ini tolong kalau misalnya nanti malam Bapak Ibu kalau bisa hadir lagi untuk kita sesi diskusi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, bisa saya tutup ya Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga acara kita nanti malam lancar, ada post-test besok pagi atau nanti malam. Kata panitia diselesaikan nanti malam Bapak Ibu, untuk post-test, jadi mungkin besok udah bisa pulang atau bisa menikmati Surabaya ataupun sekitarnya. Itu saja Bapak Ibu, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.